Shalom, Tuhan Yesus sudah di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 7 Juli 2004, yang saya mendalam firman Tuhan, Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di daratan Dura di wilayah Babel. Ayat yang ke-30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di Daniel 3 ayat yang pertama mengatakan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tinggi. Jadi Raja Nebukadnezar ini membuat patung emas yang tinggi sekali, ya, 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikan di daratan Dura di wilayah Babel. Jadi di wilayah Babel ini Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas, ya, yang begitu besar, ya, lebar dan tinggi, untuk mengajak orang-orang menyembah patung yang tidak berarti, ya, menyembah berhala, menyembah setan, ya. Jadi Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tinggi, ya. Dia mengajak, membohongi orang-orang di sana untuk menyembah roh-roh jahat itu, ya, yang didirikan sebuah patung itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kita baca di Daniel 3 ayat yang kelima, ya. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebana gambus, sedam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Jadi kalau ada bunyi nyanyian, segeralah sujud menyembah patung itu. Ini perintah dari Raja Nebukadnezar, ya, pada zaman itu, ya, Bapak Ibu saudara. Jadi kita hidup di dalam Tuhan, kita harus menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, bukan menyembah patungnya, ya. Buatnya emas, dari emas, harganya mahal, tapi tidak ada gunanya, ujung-ujungnya binasa sempat, ya, Bapak Ibu saudara. Di Daniel 3 ayat 6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala. Jadi bagi siapa yang tidak menyembah patung itu, dimasukkan ke api yang menyala, ya, supaya mati, ya. Jadi ini perintah dari Raja Nebukadnezar, ya. Jadi bagi siapa yang tidak menyembah patung itu yang dia buat itu, ya, dibuang ke api supaya mati, siapapun orangnya, ya, Bapak Ibu saudara. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan itu, ya, iman kita harus kuat, ya, supaya tidak terpengaruh dengan omongan-omongan orang lain, ya. Ada masalah, ada pencobaan, kita berdoa, ambil Alkitab aja, ya, minta petunjuk Tuhan. Ini bagaimana Tuhan? Ikuti suara Tuhan, ya. Nanti Tuhan kasih jawaban yang pasti, ya, Bapak Ibu saudara. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, khususnya Minggu tanggal 7 Juli 2004, ya, hari ini, hari Minggu kita bergereja, ya, dimanapun kita berada. Hari Senin sampai hari Sabtu Tuhan kasih kita bekerja siang malam. Hari Minggu kita gereja, ya. Pulang gereja baru kerja, ya. Jangan hanya mengandalkan berkat saja, akhirnya lupa diri, ya. Contohnya Raja Nebukadnezar lupa diri, dia pikir patung itu menyelamatkan nyawanya, ya. Bodohlah dia itu, ya. Allah Israel, Yesus Kristus juru selamat dunia, ya. Makanya Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, ya. Kisah Rasul, para Rasul 4 ayat yang ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus, ya, Bapak Ibu saudara.
Jadi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia sudah rela mati hanya gara-gara kita di Bukit Golgota supaya kita diselamatkan. Ya. Kalau yang percaya itu domba, kalau yang tidak percaya itu kambing. Ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang fasik binasa mati. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Bersyukurlah kepada kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Di Daniel 3 ayat yang ke-12 ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego iman mereka kuat, ya. Tidak mau menyembah patung berhala itu yang didirikan oleh Nebukadnezar itu. Ya, walaupun mereka mau dibakar juga tidak mau, karena mereka punya Tuhan Yesus yang luar biasa, ya, yang menyelamatkan nyawa mereka, ya. Yang Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuhan, Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar ini, ya. Karena mereka pikir rugi buat apa, ya, menyembah patung ujung-ujungnya masuk neraka, ya. Jadi ditolak minta-minta, ya. Marahlah Nebukadnezar ini, dibuang ketiga orang ini ke api yang menyala, ya, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun dibuang ke dalam api, tapi mereka hidup, tidak mati. Ya, Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca di Daniel 3 ayat yang ke-13. Ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ya. Jadi mereka punya iman yang kuat kepada Tuhan. Walaupun kami terbuang dari perapian yang menyala-nyala, tetap kami hidup. Karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Ya, api itu tidak seberapa itu. Orang Tuhan pencipta langit dan bumi. Api juga Tuhan yang menciptakan. Ya, jadi intinya iman ini harus kuat. Ya. Jangan terpengaruhi oleh omongan orang lain. Khususnya Nebukadnezar ini. Ya. Di ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas ya Tuanku dirikan. Ya, jadi ini pesan, ini suara ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun kami terbuang di api itu, ya, Tuhan tetap menyelamatkan kami. Tetapi kalau jika Tuhan tidak menyelamatkan kami tetap tidak menyembah patung yang Tuhan dirikan itu. Ini luar biasa. Ya, cari iman seperti tiga orang ini susah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini contoh bagi kita semua. Jadi kita hidup di dalam Tuhan, kita harus kuat di dalam firman Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Ya. Itulah yang difirmankan pada hari ini. Ya, di ayat yang terakhir, Daniel 3 ayat yang 30. Lalu Raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ya, jadi di wilayah Babel, ya, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya, karena terbukti iman mereka sungguh luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa. Ya, ini satu contoh bagi kita semua. Ya, jadi firman Tuhan hari ini, Minggu, tanggal 7 Juli 2024, mengingatkan kita semua, khususnya di Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Dan saya ingin lebih lengkap membacanya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel.
Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.